Oke. Halo semua, selamat datang di session 2 di Pod 3 pada PyCon 2021 Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hardeva, panggil aja Deva, dan saya hari ini akan menjadi moderator untuk sesi kali ini. Lalu untuk perkenalan singkat, speaker pada sesi kali ini, beliau adalah Pak Irwan Butar-Butar. Beliau adalah Senior Pre-Sales Consultant di Neo4j yang melayani ASEAN terutama di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Deva. Hai Ya. semua. Beliau hari ini di sesi kali ini akan membawakan talks dengan judul Building Knowledge Graph Using Python and Graph Database. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih atas introduction-nya. Saya senang sekali bisa terlibat dalam acara Python Conference Indonesia 2021 ini ya, walaupun secara online. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membawakan sebuah talk dalam judul membangun sebuah knowledge graph dalam Neo4j database dengan menggunakan Python. Ini topiknya lebih ke arah pengenalan graph database ya kepada teman-teman Python community. Seperti sedikit presenter lainnya ya, saya akan mencoba membawakan presentasi ini dalam bahasa Indonesia, tapi slide-nya tetap dalam bahasa Inggris. Jadi feel free to ask question in bahasa or English if any. I will try my best to answer. Ya sedikit sebagai pembuka ya, perkenalan tentang saya ya. Saya saat ini memegang role sebagai pre-sales consultant di Neo4j, world leader di Graph Data Platform ya. Seorang IT guy biasa ya dengan hati developer tentunya, yaitu orang biasa yang punya passion building something, got excited kalau apa yang kita bangun itu dipakai orang ya, kemudian bermanfaat dan kepada hidup orang lain ya. Saya membangun karir IT ya sebagai programmer, developer, solution architect dan banyak lagi di role-role lainnya ya. Dalam talk ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang histori tentang apa itu graph ya, bagaimana sebuah graph database bisa digunakan ya dan kenapa ya. Juga nanti akan diberikan sedikit pengenalan tentang bagaimana kita bisa mengquery graph database dengan menggunakan graph query language yang kita sebut Cypher ya. Juga nanti ada sedikit tentang bagaimana sih kita bisa buat knowledge graph simple ya dengan Neo4j dengan menggunakan Neo4j Python driver. Sebelum kita bahas tentang graph itu sendiri ya, sebenarnya kita gali kenapa sih sekarang orang-orang mulai berbicara tentang graph ya, terutama graph data platform. Padahal sebenarnya graph ini kan bukan teknologi baru ya, kita sudah kenal sangat-sangat lama sekali ya. Kondisinya sebenarnya agak mirip uh, di atas 5 tahun yang lalu ya pastinya ya, ketika orang-orang mulai berpikir tentang kontainer, berbicara tentang auto scaling ya, di mana pada saat itu cloud masih sangat mudah, belum banyak yang pakai ya, terutama banking dan government ya, bahkan belum belum boleh gitu ya karena ada regulasi. Jadi kondisinya agak mirip ya seperti sekarang ya, dimana researcher seperti Gartner, Forrester dan banyak lainnya itu sudah memvisikan bahwa graph ini adalah salah satu dari the next big thing ya untuk analitik. Terutama kalau kita bicara tentang big data, AI dan machine learning. Graph menjadi salah satu kategori database ya yang paling populer dibandingkan dengan bermacam tipe database lainnya. Ya seperti dokumen database, time series, key store value dan lain-lain ya, family-nya NoSQL. Jadi data leaders di perusahaan-perusahaan harus tetap aware ya terhadap teknologi seperti ini ya, bagaimana bisa getting advantage ya, getting benefit dari teknologi untuk bisa siap, bahkan jadi yang pertama ya untuk bisa stay in the competition ya. Juga para teman-teman developers ya, programmer, data scientist ya, juga harus tetap keep updated, keep aware terhadap new kind of technology as early as possible ya. Supaya nanti kalau misalnya teknologinya sudah menjadi wide adoption, ya kita udah ready gitu ya, tenaga kerjanya udah siap gitu. Sedikit berbicara tentang sejarah graph database itu ya. Graph itu kan sebenarnya ada di mana-mana. Graph is everywhere ya. Karena graph itu adalah sebenarnya representasi fundamental terhadap semua yang ada di kehidupan nyata ya. Jadi seperti contoh ya, people graph, people and product hubungannya ya, people and content ya. Banyak lagi yang sudah diimplementasikan di industri. Kita semua tahu bahwa semua data itu kan memiliki keterhubungan, they are connected ya.
Tapi dengan cara yang kita pakai sekarang ya, kita belum menemukan cara yang tepat bagaimana menyimpan atau merepresentasikan kehubungan itu. Kita hanya menghubungannya dalam dalam pikiran kita gitu ya. Jadi kalau kita tulis di database gitu ya, kita hanya bisa menghubungannya ketika kita mulai memakainya ya, dengan join misalnya gitu ya. Kita sama masih sanggup berada dalam kondisi seperti ini ya, karena kita merasa masih bisa, masih mampu ya. Sampai saat ini ketika jumlah data dan informasinya mengalir sudah sangat besar, pikiran kita tentunya tidak lagi bisa correlate everything ya dalam cara yang efisien ya. Karena bahkan setengah dari hidup kita bisa dibilang ya disibukkan untuk memaintain jumlah data yang besar tersebut. Sehingga kita jadi terkadang miss terhadap sesuatu yang lebih penting, yaitu getting knowledge, getting insight dari data yang kita punya. Ya, sebab itulah ya, sudah saatnya kita sedikit merubah cara berpikir kita dan mulai mencari cara yang lebih efisien untuk mendapatkan real value dari data kita sendiri. Sejarah graph database itu sendiri sebenarnya sudah dimulai sangat lama ya. Dimulai dari graph teori yang bahkan ada sebelum kita mengenal komputer tentunya ya. Jadi sekitar tahun 1700-an ya, ada sebuah seorang ilmuwan ya yang bernama Leonhard Euler ya, menemukan masalah ya yang sekarang terkenal dengan Seven Bridge of Königsberg ya. Königsberg itu nama kota di Rusia ya, kalau nggak salah sekarang namanya Kaliningrad. Jadi problemnya adalah bagaimana bisa orang untuk menjelajahi semua bagian kota ya. Jadi ada 4 bagian kota yang terhubung dengan 7 jembatan dengan syarat hanya boleh menyeberangi masing-masing jembatan satu kali. Jadi mulai dari situ dia coba memetakan dari mulai gambar peta, kemudian mencoba melihat yang penting hanya apa sih ya titik-titiknya, kemudian bagaimana mereka terhubung. Dari situlah mulai lay fondasi tentang graph teori ya. Walaupun pada saat itu ya pada akhirnya dia menemukan untuk spesifik problem tersebut tidak ada cara ya yang untuk bisa mengunjungi semua bagian kota dengan 7 jembatan tersebut. Karena untuk bisa solving problem seperti itu ternyata ya dia buktikan bahwa dibutuhkan 2 nodes atau 2 bagian kota yang memiliki jumlah jembatan yang ganjil ya, atau tidak boleh ada sama sekali gitu. Yang sekarang mungkin masalahnya dikenal dengan Euler path. Oke, moving forward ke sekarang ya, tentang graph database. Jadi graph database itu sendiri sebenarnya dimulai udah jauh sekali ya, sejak tahun 2000 ketika Neo4j founders pada saat itu ya mencoba memprototipkan sesuatu solusi ya yang untuk meresolve masalah mereka di RDBMS ya, masalah performance tentunya ya. Jadi setelah melalui beberapa iterasi, kemudian sudah menemukan formula yang tepat, kemudian coba dirilis di production dan sudah dipakai ya, sehingga mereka confident ya untuk membuat produk itu dirilis gitu ya. Dan tahun 2007 mereka mendirikan sebuah perusahaan di Swedia. Nah, di tahun 2010 mulai dirilis versi satunya dari Neo4j ya. Dan di 2011 mulai pusatnya pindah ke Silicon Valley. Jadi sejak saat itu mulailah berbagai series of funding ya, sehingga perkembangannya sangat-sangat cepat sekali ya, dengan merilis tools-tools seperti Neo4j Browser, Neo4j Bloom, dan bahkan sekarang sudah rilis yang versi cloud ya. Dan moving forward ya di tahun 2020 ya, Neo4j dikenal sebagai leader di graph data platform oleh Forrester. Dan di tahun 2021 ini mulai menjejakkan kaki secara resmi ke Indonesia. Walaupun sebenarnya setelah sebelum-sebelumnya ya sudah banyak sebenarnya dipakai oleh teman-teman kita di startup, di government, di developer ya, karena memang ada versi community-nya gitu ya. Nah, sebenarnya kita ketika ngomong tentang graph sebenarnya buat apa sih ya? Spesifiknya buat apa sih kita bisa membutuhkan representasi data dalam bentuk graph ya? Jadi sebenarnya ada banyak hal, banyak sisi yang bisa kita lihat ya. Pertama dari sisi data eksplorasi ya. Bahkan ketika kita visualisasikan data dalam bentuk graph ya, bahkan data yang kita punya sekarang itu kita bisa dengan mudah melihat the real connection between records ya, yang mungkin kalau dalam table itu nggak langsung terlihat gitu ya. Nah, jadi bisa dipakai untuk data eksplorasi akan lebih mudah ya. Kemudian digabungkan dengan graph algorithm ya, kita bisa melakukan analisa ya tentang misalnya question tentang konektivitas, tentang network analysis, link analysis ya. Bagaimana contohnya misalnya tentang path ya, bagaimana saya bisa berpindah dari satu titik ke titik lain dengan cara efisien ya. Kemudian bagaimana kita bisa tahu sebuah record ini berpindah ke satu state ke state lainnya, bagaimana historicalnya ya. Kemudian kita misalnya pengen tahu
kondisi satu record ya, misalnya customer kita pengen tahu impactnya terhadap customer lain di sekelilingnya, misalnya ke keluarganya atau seperti apa gitu ya, dan banyak banyak hal lainnya ya. Bahkan ketika kita bicara tentang data science ya, orang-orang mulai mendapatkan insight yang lebih dari graph ya, dengan menggunakan data-data dari graph itu untuk feature engineering. Ya contohnya mereka menghitung PageRank, kemudian centrality score-nya, jadikan feature di machine learning pipeline-nya ya. Bahkan sekarang kalau kita ngomong tentang data science ya, ada istilahnya sekarang graph embedding ya. Nanti ada sesi berikutnya dari Neo4j akan deliver tentang spesifik tentang graph embedding ini. Oke, baik. Kita lanjutkan sedikit tentang membahas bagaimana sih sebenarnya sebuah data direpresentasikan dalam graph database ya. Apa bedanya dengan RDBMS ya? Bagaimana data itu disimpan dalam graph database. Ya. Seperti kita tahu dalam RDBMS ya, data disimpan sebagai rows dalam table, masing-masing table punya kolom ya. Sedangkan di graph database ya, data atau record itu kita simpan sebagai nodes ya. Dan nodes itu bisa kita berikan label ya. Label itu sebagai penentu tipenya. Contoh di sini ada nodes Johnny ya, which is adalah person, dan Irma ya. Dan ketika nodes atau record memiliki keterhubungan, maka akan kita berikan relationship ya. Jadi di Neo4j itu relationship itu adalah data itu sendiri ya. Kita udah tuliskan bahwa data itu terkoneksi ketika dalam writing ya. Jadi tidak perlu di join lagi nantinya, karena di dalam storage datanya sendiri itu sudah terkoneksi ya. Dan terakhir, untuk memperkaya data, setiap node atau relation juga dapat diberikan properti ya, sebagai atribut tambahan. Itulah kenapa Neo4j kita masukkan dalam kategori label property graph, atau dikenal dengan istilah LPG ya. Dan Neo4j adalah pelopor atau pencipta dari LPG itu sendiri ya. Sebenarnya kalau kita ngomong tipe graph database, sebenarnya ada tipe-tipe graph database lainnya seperti RDF ya, yang common di dunia akademik ya. Uh, tapi Neo4j merasa bahwa LPG ini adalah bentuk yang paling simple dan somewhat lebih closer ya, dengan the real usage-nya di penggunaan sehari-hari ya. Nah, sebagai database tentunya kita memerlukan cara untuk bisa mengquery data tersebut ya, mengekstrak data informasi atau meretrieve isinya gitu ya. Dan di graph database ya, di Neo4j kita memiliki sintaks sendiri yang kita sebut cipher ya. Jadi karena ini bukan RDBMS, tentunya kita tidak bisa pakai SQL ya. Jadi ada sintaks sendiri karena strukturnya berbeda. Dan cipher ini sudah diadopsi ya oleh database graph lain ya, seperti SAP HANA gitu ya, dan Neptune juga support cipher. Cipher diciptakan oleh Neo4j ya, dan bentuknya adalah seperti ini. Kalau nodes ya, nodes itu adalah data itu sendiri, kita tuliskan dengan tanda kurung ya, tanda kurung. Jadi di sini contohnya adalah ada node Johnny dan Irma ya. Kita beri label mereka itu person ya. Artinya ada dua orang person dengan nama Johnny dan satunya Irma ya. Kemudian di antara mereka ada relation yang kita beri tipe loves ya. Dan di sini relation kita gambarkan dengan kurung siku ya, kurung siku. Sedangkan property ya, property itu direpresentasikan dengan kurung kerawal, jadi seperti objek ya, seperti JSON object lah, JavaScript gitu. Nah, seperti apa sih contoh cipher query itu ya? Jadi sedikit contoh simple ya. Jadi bagaimana sih cara membacanya gitu ya? Cipher query itu bekerja dalam approach pattern matching ya, pattern matching. Jadi baris pertama ini cara membacanya adalah untuk setiap person ya, person dengan atribut nama Johnny ya, yang memiliki musuh atau enemy person, dan ternyata ada person lain yang memiliki hubungan enemy yang sama dengan person yang dimusuhi oleh Johnny ya. Jadi seperti itu yang baca pertama. Jadi person itu labelnya, kemudian enemy itu adalah relationship-nya ya. Nah, baris kedua dibaca adalah untuk setiap P1 tadi, which is person dengan nama Johnny, dan P2 yang semua orang yang memiliki musuh yang sama dengan Johnny, jadikan mereka friend ya. Jadi P1 dan P2 kita berikan relationship baru ya, dengan tipe friend ya. Merge ini adalah sintaks untuk absurdnya di cipher ya. Jadi selain
create, kita juga bisa langsung merge, which is absurd ya. Jadi kalau belum ada langsung di create, kalau sudah ada dia akan tidak di create lagi gitu ya. Nah, inilah simpelnya bagaimana terlihat bahwa Cyber Query itu bahkan terlihat lebih lebih sederhana ya, lebih mudah dibaca dari SQL ya. Karena untuk mengkoneksikan eh, tiga record seperti ini, tiga level record ini tidak perlu join sama sekali gitu ya. Jadi satu satu line saja sudah terlihat gitu ya. Oke. Dan bagaimana sih sebenarnya menggunakan Cyber Query ini kalau di bahasa programan ya? Seperti biasa kalau kita pakai di tools ya, kita eh, dalam contoh ini ya, Neo4j mempunyai Python driver, kita sebutnya Python driver ya, dan sebenarnya mempunyai banyak bahasa programan lainnya ya. Nah, contoh di sini adalah bagaimana kita menggunakan Python driver untuk mengeksekusi cyber queries ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini sebenarnya objek-objek pentingnya adalah graph database ya, kemudian bagaimana kita mendapatkan session dari database itu sendiri ya, kemudian dari session itu kita bisa mengeksekusi transaction yang kita bisa specify syntax cyber yang mau kita execute ya, apakah itu query, read transaction, apakah itu write transaction ya. Kemudian akan menghasilkan sebuah record ya, atau dalam bentuk array ya, yang kita mungkin nextnya akan kita bisa kita proses ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik knowledge graph itu sendiri ya, aplikasi yang coba akan kita bangun ya. Ketika berbicara tentang knowledge graph ya, tentunya banyak perspektif ya, banyak versi lah gitu ya. Ketika kita ngomong tentang knowledge graph, ada yang berbicara tentang bagaimana kita merepresentasikan data atau strukturnya, bagaimana bisa mengekstrak datanya ya. Tapi kita cukup fokus ke definisi yang diberikan oleh Neo4j ya dalam sebuah blog ya. Knowledge graph adalah sebuah data yang interconnected ya, yang diperkaya dengan semantik ya. Semantik itu berupa metadatanya, kemudian pengaya struktur datanya ya. Sehingga kita bisa dapat mendapatkan insight ya dari data tersebut ya secara menyeluruh dan secara confident ya, sehingga kita bisa menggunakannya untuk decision making ya. Jadi intinya adalah bagaimana data itu terkoneksi dan kita bisa gali insight-nya dan bisa dipakai secara confident untuk decision making. Demikian. Nah, knowledge graph itu sendiri sebenarnya adalah langkah awal ya, langkah awal ketika kita akan maju ke next step-nya ya, menggunakan graph algorithm. Kemudian next step-nya lagi adalah ke machine learning ya. Jadi intinya kita start dari knowledge graph ya, bagaimana kita merepresentasikan data yang kita punya yang selama ini dalam bentuk LDBMS menjadi knowledge graph ya. Oke, dalam aplikasi yang kita bangun ya, simple aja ya. Seperti di skemanya, ini adalah skema sebuah graph database sederhana ya, di mana kita akan memproses dokumen ya, memproses sebuah dokumen. Kita akan mencoba mengekstrak ya entity-entity atau nama-nama benda dari dokumen tersebut ya. Kita akan menggunakan name entity recognition services ya. Dalam contoh ini kita akan menggunakan Azure nantinya ya. Dan kita akan mencoba mengekstrak juga masing-masing entity akan memiliki kategori ya. Nah, berikut sedikit gambaran arsitektur ya, aplikasi yang simple yang akan kita bangun ya. Jadi dari data ya, berupa source data berupa PDF atau image ya, kita akan ekstrak ya teksnya ya, text extraction. Dalam hal ini kita akan mencoba menggunakan Azure Computer Vision ya, OCR servicesnya. Cuma di sini sebenarnya bebas ya, kita bisa gunakan service apapun ya, bahkan kita juga bisa gunakan beberapa library Python ya kalau kita mau coba yang simple ya atau lokal ya. Kemudian dari teks yang coba kita ekstrak dari dokumen tersebut, kita akan running sebuah function atau algoritma yang disebut name entity recognition ya, dimana kita cuma coba mengekstrak entity-entity atau benda-benda, nama-nama benda dari teks tersebut ya. Dan hasilnya akan kita konstruk menjadi sebuah knowledge graph yang akan kita store ke dalam Neo4j ya, menggunakan Neo4j Python driver. Yang nantinya data tersebut akan bisa kita visualisasikan dan bisa kita query tentunya gitu ya. Berikut sekilas ya bagaimana hasil akhir ya. Simple sebuah data, sebuah dokumen yang kita sudah proses ya.
Jadi kita bisa dapat entity-entity yang ada dalam dokumen tersebut ya. Dan ternyata setiap entity akan diasosiasikan dengan sebuah kategori ya. Oke, untuk demonya sendiri ya, kita perlu siapkan environment kita ya. Pertama mungkin teman-teman bisa coba download ya Neo4j Desktop atau bisa juga menggunakan Neo4j Community Edition ya. Kemudian karena kita menggunakan beberapa Azure Service ya, mungkin perlu register dulu ya. Ada dapat free trialnya ya, free tiernya untuk service OCR dan text analyticnya. Kalau mau follow along untuk demo kali ini ya. Oke, baik untuk demonya di sini saya sudah check out code-nya ya, sampel Azure knowledge graph menggunakan Python ya. Di sini bisa kita lihat library yang kita pakai ya. Ada Neo4j tentunya untuk koneksi ke Neo4j. Kemudian kita pakai Azure Cognitive Services untuk OCR-nya ya, membaca file PDF ya. Dan ada dependensi ke Pilo juga ya, image library dari Python. Dan untuk name entity extraction-nya kita menggunakan code di Azure AI Analytics ya. Untuk bisa menggunakan service ini tentunya kita harus register dulu ya di Azure Services ya untuk dapatkan key-nya. Ya. Oke, pertama sekali kita create virtual environment dulu ya untuk bisa uh, install dependencies-nya ya nantinya. Oke, kemudian kita akan coba activate ya. Oke, lalu kita coba install apa yang sudah kita define di requirements file-nya. Oke, sudah sukses. Oke, selanjutnya kita review. Oke, mungkin kita coba cek dulu ya, code-nya seperti apa sih kira-kira ya. Jadi ini main application-nya ya. Kita pertama connecting to Azure Service, kemudian kita lakukan entity recognition. Intinya adalah mengekstrak dokumen ya dari data menjadi list of entities ya. Dan di sini kita akan gunakan entities ini untuk menginsert datanya ke Neo4j menggunakan server script seperti ini ya. Jadi pertama kita akan create dokumen yang akan kita masukkan, kemudian untuk setiap entities yang kita temukan dari dokumen tersebut, kita akan create kategori, kemudian entity-nya, dan kemudian kita koneksikan ya antara dokumen dengan entity, kemudian antara kategori dengan entity sendiri, dan terakhir kategori dengan dokumennya sendiri ya. Oke, untuk koneksi ke Neo4j sendiri kita menggunakan wrapper class yang kita buat ya, namanya Neo4j connection ya. Di sini ada method untuk melakukan update ya di sini menggunakan write transaction. Ya. Jadi ini hanya ini yang kita pakai di code kita gitu ya. Oke, coba kita running ya dari searching. Ya, sudah berhasil call Azure Services-nya. Kemudian dia akan insert ke Neo4j lokal yang sudah saya siapkan ya. Ya, sudah selesai. Coba kita lihat datanya ya. Oke, mungkin akan kita coba lihat datanya ya. Seperti apa yang sudah kita masukkan tadi. Ini saya buka ada yang namanya Neo4j browser ya, di mana kita bisa melihat data isi dari graph database ya. Di sebelah kiri adalah daftar
database yang bisa kita pakai ya. Saat ini di desktop hanya bisa satu database dan dua dengan sistem ya. Ini adalah nodes yang tercreate di dalam ya, labelsnya. Kemudian ada relationship ya. Kemudian ada jumlah data yang tercreate ya. Di sini ada script yang bisa kita create dan kita simpan ya. Saya coba jalankan schema ya. Dia call DB schema visualization ya. Jadi akan menampilkan skema terhadap data yang kita punya sekarang ya. Seperti kita gambarkan tadi, ada dokumen, ada kategori, ada entity ya. Saya coba lihat seperti apa datanya ya. Jadi kita bisa query dengan seperti ini ya. Ini cara bacanya adalah select all ya. Seperti select all ya. Jadi match apapun kemudian return. Coba kita jalankan. Nah, coba saya misalkan. Nah, ini adalah semua data yang ada di database kita yang sudah kita insert dari dokumen tadi gitu ya. Jadi satu dokumen yang saya sudah spesifikasikan namanya ya. Isinya tuh seperti seperti ini ya. Coba kita create entity, kita coba tampilkan namanya ya. Kemudian dokumen kita coba tampilkan URL-nya. Kemudian ini ternyata kategori ya. Kita coba tampilkan namanya juga. Ya di sini kita juga bisa ganti warnanya ya mau seperti apa gitu ya sebagai pembeda aja. Jadi kita lihat bahwa satu dokumen yang kita insert tadi memiliki banyak entity yang berkategori skill ya. Kemudian ada banyak entity lain ya yang berkategori location ya. Yang ini di return oleh Azure Cognitive Service-nya tadi ya. Kira-kira seperti itu. Nanti coba kita lihat seperti dokumennya kira-kira seperti apa. Ya, ini adalah dokumen yang kita load yang contoh dokumen yang kita load tadi ya berupa PDF yang berisi satu paragraf saja ya. Terlihat bahwa dia memiliki entity-entity berupa location ya, kemudian Azure name entity recognition-nya mendetek seperti business needs, kemudian connection data dan lain sebagainya itu menjadi skills ya. Kita juga bisa coba visualisasikan ya data menggunakan Neo4j Bloom, yaitu data discovery visualization tools kita ya. Jadi seperti kita lihat terlihat di sebelah kiri ada nodes ya yang ada di database kita ya. Saya coba tampilkan skemanya ya. Ya sama seperti tadi. Nah cuma di Bloom ini kita bisa ganti label, ganti size icon ya. Jadi lebih banyak customisasinya gitu ya. Coba kita clear, saya akan mulai melihat sebenarnya dokumen yang kita load tadi seperti apa sih. Ketika kita klik labelnya di sini, belum akan memberikan suggestion ya, apa aja data, dan kebetulan kita hanya tadi load satu dokumen saja ya, dan kita klik, dia hanya memiliki atribut URL. Nah di Bloom ini kita bisa menggunakan mouse saja ya, kita bisa expand data-datanya dan terlihat bahwa satu dokumen ini memiliki banyak entity ya, entity dan juga memiliki kategori. Kita bisa select all ya, dan kita coba expand, dan ternyata kita detect bahwa seluruh entity tadi berhubungan dengan kategori yang sama ya, seperti yang kita lihat di Neo4j browser tadi ya. Hanya cara visualisasinya yang sedikit berbeda ya. Ya, jadi setelah kita tadi mencoba buat aplikasi sederhana ya, sebenarnya selanjutnya apa sih ya yang bisa kita lakukan dari contoh tersebut ya. Sebenarnya banyak enhancement yang bisa kita lakukan ya, seperti mengintegrasikan library NLP ya supaya bisa lebih mature, kemudian kita evolve data modelnya ya supaya lebih kaya ya, kemudian mungkin kita akan pasangkan tambahan metadata atau semantik gitu ya. Tapi inti dari percobaan kita sebenarnya adalah bahwa membuat knowledge graph itu adalah suatu langkah awal ya ketika kita berhasil ya merepresentasikan
data kita itu dalam database graph ya. Nextnya apa ya, kita bisa mengapply-kan ya graph algorithm ya. Kemudian kalau mau lebih advance ya kita bisa apply graph embedding ya. Jadi kita bisa maju ke topik yang lebih lebih advance ya berikutnya supaya dapatkan value yang lebih 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 banyak daripada graph database itu sendiri. Cuma mengimplementasikan graph machine learning ya. Ya tadi sedikit saya copy ya cerita tentang 7 jembatan Königsberg tadi ya dari Wikipedia. Kemudian untuk sampel code-nya nanti bisa dicoba check out ya, sampel sederhananya di GitHub ya terlampir ya. Kemudian untuk contoh-contoh atau API untuk Python drivernya bisa go ke neoporgy.com/developer/python. Dan ini yang menarik ya untuk data scientist ya. Jadi di Neo4j ya kita sudah ada publish beberapa short YouTube video ya, YouTube video yang targeted ke data scientist ya. Jadi bagaimana kita contohnya misalnya mengkoneksikan Jupyter Notebook ya, bagaimana kita merunning graph algorithm, kemudian menarik data dan banyak lagi ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau lebih paham lebih lanjut ya, Neo4j juga menyediakan uh, learning ya, free learning ya, yang kita sebut Graph Academy dan ada sertifikasinya juga ya. Jadi ada beberapa rangkaian series training yang bisa diikutin ya. Kemudian nanti kalau udah selesai bisa coba sertifikasinya sendiri, bisa nanti mendapatkan Neo4j Certified Professional. Dan kita juga menyediakan banyak buku ya, buku yang bisa di-download ya, PDF buku bisa di-download yang banyak sekali buat bahan bacaan ya, berupa tentang graph database, aplikasinya, kemudian contoh-contoh use case-nya, bahkan yang lebih advance seperti graph data science ya. Dan juga ada topik tentang knowledge graph itu sendiri ya kalau pengen lebih dalam lagi mengaplikasikannya. Ya mungkin ini terakhir ya, let's connect ya. Berikut adalah alamat LinkedIn saya ya, bisa kontak ke email neofortune.com saya dan juga email yang sama ya untuk personal email di gmail.com. Ya saya pikir demikian sesi kali ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Nanti kita kembalikan kepada host atau moderator. Terima kasih. Iya, halo. Terima kasih ya Pak Iwan atas talks yang luar biasa ini. Wah, produk yang menarik sekali ini yang dibawakan oleh Neo4j. Nama query language-nya juga menarik nih, Cypher. Jadi ini kayak database tapi bentuknya node gitu ya Pak ya? Betul. Nah, saya rasa graph database ini pastinya sangat membantu sekali buat teman-teman, terutama teman-teman yang data scientist maupun data analis. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini akan dibuka sesi question and answer yang akan langsung dijawab oleh Pak Irwan sendiri. Silahkan untuk teman-teman yang punya pertanyaan langsung aja ditanyakan melalui Hubilo. Nah, ini udah ada masuk beberapa pertanyaan, Pak. Nah, ini yang pertama dari Bima Priambodo. Graph database ini apakah nantinya bisa digunakan untuk network analisis ya? Kalau lihat strukturnya seperti network gitu. Nuhun. Silakan Pak Irwan. Oke. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita ngomong graph ya, pasti kita ngomong selalu network ya. Kalau bahasanya itu link analysis, neural analysis. Cuma memang saya yakin Pak Bima ini pasti asumsinya adalah komputer network ya, mungkin jaringan gitu ya. Oke, jadi itu memang salah satu use case atau fit in bagaimana ya graph database bisa dipakai ya. Jadi kalau kita pakai di case-nya network security misalnya atau analisa jaringan, kita bisa detect kalau misalnya satu hop mati gitu ya, klien mana aja yang ke impact gitu ya. Nah, tapi nggak hanya terbatas di situ ya. Jadi nggak hanya komputer network saja. Misalnya kita tambahkan tentang hostnya, tentang network disknya gitu ya. Kalau ada disk rusak, aplikasi mana saja yang bisa ke impact ya. Jadi memang salah satu fit use case-nya adalah network analysis dalam tanda kutip komputer network ya. Tapi sebenarnya karena graph database ini sebuah database dan sebuah platform, banyak lagi sebenarnya use case lainnya selain hanya komputer network. Demikian mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih jawabannya Pak Irwan. Mungkin Mas Bima kalau itu sudah sesuai atau sudah memuaskan jawabannya,
sudah cukup, dirasa sudah cukup, ya sudah. Kalau seandainya masih penasaran lagi silahkan tanya lagi, nggak apa-apa. Terus ini ada selanjutnya dari Mas Rangga Kusuma Dinata. Mau tanya di mana kita bisa mendapatkan dataset GraphQL sebagai sandbox playground pemula. Melihat query language-nya Cypher berbeda dari SQL yang sudah banyak data di publik. Nah, itu gimana tuh, Pak? Oke. Ya, ini mungkin sedikit ini ya, kita jarang sih menyebutnya GraphQL ya, karena takutnya rancu sama yang namanya GraphQL di dunia microservices ya, di API gitu ya. Jadi Graph Query Language itu memang agak berbeda ya, tapi sama-sama deklaratif ya. Neo4j sendiri menyediakan dataset ya, dalam tanda kutip database ready untuk dipakai ya. Mungkin teman-teman bisa visit sandbox.neo4j.com. Di situ bahkan tersedia cloud, jadi nggak perlu install gitu ya, bisa langsung dipakai dan udah ada pre-build datanya untuk dicoba-coba ya. Jadi ada bahkan apa namanya step by step untuk menganalisa data, nanti diajarin di sandbox itu kalau memang buat eksperimen ya. Tapi kalau ngomong tentang dataset ya, sebenarnya adalah karena ini database ya, kita bisa bahkan pakai dataset apapun gitu ya. Kita mungkin dataset banking, dataset transaction gitu yang tersedia untuk RDBMS ya, karena kan biasanya disediakan CSV ya, bukan berarti dalam bentuk database atau SQL script kan kalau dataset itu kita ngomongnya untuk analisa. Nah, itu bisa kita load ke dalam graph database dengan mudah ya, dengan sintaks Cypher ya. Jadi tadi tidak saya contohkan ya, ada tinggal ketik load from CSV, nama filenya apa ya, bisa dari HTTP, kemudian kita pilih kolomnya, nanti langsung jadi notes gitu ya, dan notes dan relationship gitu. Jadi itu sedikit dicari di dokumennya aja. Jadi dataset apapun sebenarnya bisa kita load ke graph database ini. Dan kalau teman-teman mau coba ya, selain sandbox tadi, kita juga punya versi cloud ya, di namanya Neo4j Aura. Itu ada versinya. Jadi jadi cocok untuk teman-teman yang mau belajar ya, tinggal running di cloud, tinggal load CSV-nya dari mana aja dan mulai eksperimen di situ gitu. Ya demikian Mas Deva ya, mungkin menjawab. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mas Rangga, mungkin kalau dirasa sudah cukup ya silahkan. Tapi kalau saya mau bertanya lagi, silahkan ya, jangan malu-malu. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Bima lagi nih. Use case bisnis yang bisa digunakan ketika graph database seperti apa? Ini kembali ke jawabannya Bapak tadi di awal, use case ini. Silakan Pak. Oke. Iya. Sebenarnya gini ya, search engine itu sendiri di belakangnya kan graph ya. Kalau kita tahu Google itu Larry Page ya bikin algoritma PageRank ya. Itu benar-benar solving graph ya. Jadi salah satu use case yang paling sering dilihat orang ya search engine ya, knowledge graph ya, search gitu. Cuma memang itu kan bukan bisnis dalam tanda kutip ya, karena kita nggak perlu bikin search engine. Tapi dalam perusahaan mungkin bikin ya dokumen manajemen. Nah, akan tetapi setelah kita masukkan data kita ya, dari itu daftar organisasi, employee, transaction gitu ya, kemudian social network gitu, kita masukkan daftar customer kita ke dalam bentuknya graph, kita bisa aplikasikan banyak hal ya. Seperti misalnya untuk fraud analysis ya, biasanya di banking ya, transaction analysis tuh mereka bisa deteksi dalam bentuk graph. Jadi mereka tahu kalau uang mengalir itu dari A, muter-muter ke B, ke C, ke D, ke F gitu ya, balik lagi, ternyata balik lagi ke A. Nah, itu biasanya tanda-tanda orang anti money laundering ya, uangnya diputar-putar, ternyata ujungnya balik lagi ke dia gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang cocok untuk di graph ya. Kemudian untuk marketing misalnya, kalau kita gambarkan dalam bentuk graph ya, contohnya kalau pernah lihat analisa Twitter gitu ya, ada kelihatan orang tuh ternyata sentral banget gitu ya, banyak orang yang follow gitu kan. Nah, nanti itu datanya bisa dipakai sama e-commerce. Oh, ternyata kita kalau mau promosi ya, lewat ini orang-orangnya ya, center of the graph ya, center of nodes, bahkan dia akan influence lebih banyak gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk recommendation ya. Misalnya kita mau promote something gitu ya, ketika orang itu nanti suka sama produk kita, tentunya promosi kita akan lebih tersebar keluar gitu kalau data kita sudah dimasukkan ke graph. Jadi sebenarnya banyak sih, karena memang ini kan database ya, dan selama itu solving graph problem, dan hampir semua problem itu adalah seperti saya bilang di presentasi tadi ya, hampir semua real world problem itu adalah graph problem gitu. Nanti mungkin kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut bisa on backstage kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Buat teman-teman yang mau tanya langsung ke Pak Irwan, nanti bisa hubungi aja. Kan ada kontak person dari Pak Irwan di web Python juga bisa dilihat. Mungkin nanti kalau teman-teman mau connect ke Pak Irwan melalui LinkedIn juga bisa ya Pak ya? Ya, silakan atau ya.
menarik banget nih kalau teman-teman mau bikin anti fraud system, nah itu bisa nih dipakai. Hmm. Targeted marketing juga bisa nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari M Fahmi Saifuddin. Jadi ini kayak organigram sebuah perusahaan gitu bukan nggak sih? Iya Pak. Oke. Silakan Pak. Ya. Eh, Organigram itu kan satu contoh saja ya. Itu contohnya tree lah gitu ya, badan perusahaan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong bentuknya, ini kita database gitu ya. Jadi mau datanya apa yang dimasukin ya bisa. Jadi kalau misalnya kita mau masukin data struktur employee gitu ya, mulai dari direktur sampai ke paling bawah buruh gitu, itu bisa kita masukkan gitu ya. Jadi hubungannya manajernya siapa. Tapi coba lebih dalam lagi ya. Misalnya di samping data employee secara struktural tadi, kita juga mau masukkan data assignment project-nya misalnya ya. Jadi biasanya kan kalau project itu kan terdiri dari banyak-banyak struktur ya, dicabut-cabut gitu. Nah, pakai data itu kita nanti bisa lihat keterhubungan nih. Ternyata project A itu komposisinya adalah dari divisi A, divisi B, divisi C gitu ya. Dan ternyata project A sama project B ini saling tergantung karena orangnya ternyata banyak ditarik. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita analisa menggunakan graph database ketika data organisasi itu benar-benar plek kita masukin ke graph database gitu. Itu memang salah satu use case yang sering dipakai ya di HR ya buat ngelihat sebenarnya kita secara struktur ya, kalau misalnya satu orang resign, misalnya bosnya resign nih, organisasi apa aja yang di bawahnya yang kena ya, kemudian project apa aja yang ke impact. Nah, itu contoh-contoh analisa yang kita pakai di graph. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya orang-orang teman-teman udah pada mulai tertarik ya nih ya. Pada antusias sekali nih dari Gempur SR. Adakah success story untuk perusahaan di Indonesia yang sudah mengadopsi teknologi ini? Apakah ini artinya migrasi dari RDMS? Silakan Pak. Oke, iya, menarik ya. Jadi kalau dibilang di spesifik di Indonesia ya, memang Neo4j itu agak terlambat sedikit ya masuk secara resmi, secara corporate ke Indonesia ya, karena baru tahun ini baru resmi masuk gitu ya. Jadi secara corporate sebenarnya belum ada, baru mulai 1 2 lah gitu. Tapi kita tahu bahwa teman-teman akademik terutama, kemudian open source developer gitu ya, sudah coba, karena kita banyak versi community-nya kan. Jadi selama dia kebutuhan datanya tidak terlalu besar, biasanya mereka pakai community itu masih bisa, apalagi untuk eksperimen gitu ya. Nah, pertanyaan kedua sebenarnya adalah oh ya, mungkin lanjut lagi. Jadi sekarang memang sudah mulai banyak corporate enterprise yang mulai cari ya, karena ya tadi saya ceritain ya, ternyata trennya mulai lagi nih, jadi mulai pada nyari lagi ya. Pertanyaan keduanya, apakah migrasi dari RDBMS? Nah, di sini mungkin sedikit saya luruskan ya. Jadi kalau graph database itu kan memang spesifik solving graph problem ya. Jadi biasanya implementasi kita di enterprise itu adalah komplement big data ya. Jadi nggak hanya RDBMS ya, karena kadang-kadang kan corporate itu punya RDBMS, dia juga punya non RDBMS-nya seperti Hadoop gitu ya. Nah, kita komplement itu ya. Jadi saling melengkapi lah. Karena memang ada case-case tertentu misalnya ya, kalau hanya sekedar menghitung agregasi gitu ya dari semua record totalnya berapa, itu masih ya nggak perlu di graph sih kalau kayak gitu gitu. Nah, tapi kalau ketika udah masuk ke tentang graph problem ya, tadi recommendation, kemudian tentang fraud, kemudian tentang tadi network security, nah itu graph bisa membantu. Jadi intinya adalah kita komplement ya, saling melengkapi. Ya, terima kasih jawabannya Pak Irwan. Buat teman-teman yang masih penasaran nih, silahkan bertanya. Masih ada waktu atau gimana nih dari teman-teman? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Sesi yang luar biasa sekali oleh Pak Irwan dari Neo4j. Saya sekali waktu yang tersedia sangat terbatas. Terima kasih untuk Pak Irwan Butar-Butar atas talks yang sudah dibawakan. Luar biasa sekali. Lalu untuk teman-teman yang udah join di pod ini, saya ucapkan juga terima kasih. Untuk semua teman-teman yang join di sesi ini bisa juga ikut mengucapkan terima kasih untuk para speakers melalui link ini yang tersedia di layar di bawah. Maka dengan ini saya tutup sesi kali ini untuk pod 3. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.